Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, dalam tradisi tasawuf, makrifat dipahami sebagai tahap tertinggi dalam perjalanan rohani seorang hamba menuju Tuhannya. Sebelumnya, seorang murid harus melalui tahap-tahap seperti syariat, tarekat, dan hakikat. Baru setelah itu, jika Allah mengizinkan, tersingkaplah tirai makrifat. Tanda-tanda awal ketika tirai makrifat mulai tersingkap bukan dari mimpi-mimpi agung atau keajaiban besar, melainkan dari rasa halus di dalam hati, seperti kegelisahan terhadap dunia, kerinduan yang tak tertahankan kepada Allah, dan kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu hanyalah bayang-bayang dari kehadirannya. Ketika seseorang berada di titik ini, ia mulai mengalami apa yang para sufi sebut dengan hudur, kehadiran hati di hadapan Allah. Hati tak lagi lalai dalam ibadah. Ia tidak hanya sekadar sujud, tapi tenggelam dalam cinta dan kesadaran. Bahkan dalam diamnya, hatinya berbicara kepada Tuhannya. Ia menangis bukan karena dunia, tapi karena menyadari jauhnya diri dari yang maha dekat. Ia bahagia bukan karena memiliki sesuatu, melainkan karena merasa diperhatikan olehnya, walau dirinya hanyalah debu yang fana. Namun, penting untuk dipahami bahwa makrifat bukan berarti mengenal zat Allah secara mutlak. Itu mustahil bagi makhluk. Makrifat adalah mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, melalui rasa, kelembutan, dan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta dan dalam diri. Disinilah tasawuf menawarkan pendekatan yang unik, bukan melalui argumen logis, melainkan dengan penyucian hati. Hati yang bersih dari nafsu dan syahwat menjadi cermin tempat cahaya Tuhan memantul. Dan saat itu terjadi, seorang hamba tidak hanya tahu bahwa Allah itu ada, tapi ia akan merasakan bahwa Allah itu hadir. Ketika hati kita mulai mengenal Allah, maka akan hilang rasa takut yang berlebihan kepada makhluk, dan akan diganti dengan rasa takut kepada Allah yang dibalut dengan cinta. Ini bukan ketakutan karena siksaan, melainkan takut karena malu jika jauh darinya. Ini disebut khosyah, rasa takut yang lahir dari ma'rifat. Dan orang-orang yang memiliki khosyah inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai ulama yang sejati, bukan karena ilmu mereka semata, melainkan karena kedekatan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri lain ketika seseorang sudah mulai terbuka pintu ma'rifatnya adalah kemampuan hati untuk menangkap isyarat ilahi. Dalam dunia tasawuf, ini dikenal dengan istilah warid. Warid adalah semacam ilham atau getaran spiritual yang datang tiba-tiba dan mendorong seseorang melakukan kebaikan atau merenung lebih dalam. Namun kebanyakan para sufi tidak tergoda oleh warid, karena bagi mereka, yang lebih penting adalah zat yang mengirimkan warid itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang berada dalam tahap makrifat juga mulai merasakan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah, dan menuju Allah. Ia tidak lagi protes terhadap takdir, sebab ia tahu bahwa di balik setiap kejadian ada cinta dan pendidikan ilahi. Ia memandang musibah sebagai cara Allah membersihkan hatinya. Ia melihat rezeki bukan dari manusia, melainkan dari tangan kasih Tuhan. Ia hidup dalam ridho, tenang dalam badai, dan kuat meski dunia menggodanya. Ketika seseorang melangkah lebih tinggi ke wilayah makrifat, ia memasuki sebuah dimensi yang disebut oleh para sufi sebagai fana, yaitu lenyapnya ego diri dalam keagungan Allah. Fana bukan berarti hilang secara fisik atau kesadaran, melainkan hilangnya rasa aku dalam pengakuan bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah. Seorang hamba dalam keadaan fana tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat segala sesuatu. Ia tidak lagi merasa memiliki amal, keberhasilan, bahkan doa, karena semua kembali kepada Allah. Ia sadar bahwa ia hanyalah perantara, pelaku sejati adalah Tuhan. Fana adalah bentuk puncak dari keikhlasan. Dan dari fana, seorang hamba dibangkitkan kembali dalam baqo, hidup dalam kesadaran bersama Allah,
Disinilah muncul pribadi-pribadi sufi yang lembut, bijaksana, dan kuat menghadapi ujian. Ia hidup tak terikat dunia. Ia mencintai tapi tak menuntut balasan. Ia memberi tapi tak merasa berjasa. Karena semua telah dikembalikan kepada Sang Pemilik sejati. Perjalanan menuju makrifat ini bukanlah jalan yang bisa ditempuh sendiri. Disinilah pentingnya peran seorang guru atau mursyid. Dalam tradisi tasawuf, mursyid adalah laksana cermin bening tempat kita bercermin diri. Ia bukan sekadar pengajar, melainkan ia adalah pembimbing spiritual yang telah menempuh jalan tersebut terlebih dahulu. Ia mengerti bagaimana menuntun murid menyeberangi jurang nafsu, ego, dan kebingungan rohani. Seorang mursyid yang hakiki tidak akan meminta muridnya untuk mengagungkan dirinya, melainkan mereka selalu menunjukkan jalan kepada Allah dengan keikhlasan. Ia menanamkan tawakal, membimbing dengan zikir, membersihkan hati, dan menuntun dengan kasih sayang. Tanpa bimbingan, seseorang bisa terjebak dalam ilusi rohani. Bisa jadi ia mengira telah makrifat, padahal masih bermain dalam ranah rasa diri dan perasaan halus yang menipu. Oleh karena itu, para sufi menekankan adab, yaitu tata krama rohani, sebagai kunci utama. Tanpa adab, ilmu berubah menjadi kesombongan. Dengan adab, bahkan kebodohan bisa berubah menjadi cahaya. Hati yang mulai makrifat juga memiliki sensitivitas rohani yang tajam. Ia menangkap kehadiran Allah dalam setiap hembusan angin, dalam tiap rintik hujan, bahkan dalam kesunyian malam. Ia tidak lagi hanya merasakan Allah di atas sajadah, tapi di setiap detak waktu. Setiap kesedihan menjadi pelukan rahmat. Setiap kenikmatan menjadi syukur yang menundukkan. Hatinya lembut, jiwanya tunduk, dan pikirannya tenang. Saudaraku, hati yang telah disentuh makrifat juga memiliki daya pancar cahaya bagi sekitarnya. Ia menyejukkan seperti mata air. Ia menjadi penghubung, bukan pemecah. Ia menjadi penenang, bukan pembuat resah. Karena hatinya telah dipenuhi cahaya ma'rifah, maka tutur katanya pun memantulkan hikmah. Tidak semua orang yang pandai bicara memiliki ma'rifat, tapi setiap orang yang benar-benar ma'rifat, ucapannya selalu menyejukkan, walau kadang hanya dalam diam. Inilah tujuan tasawuf, bukan menjadikan kita istimewa di mata manusia, melainkan menjadikan kita lembut dan rendah hati di hadapan Allah. Ma'rifat tidak menjadikan seseorang ingin dilihat, tapi membuatnya ingin tersembunyi. Ia seperti akar yang kuat, menancap dalam tanah keikhlasan, menopang pohon amal yang berbuah kasih sayang. Saudaraku yang disayangi Allah, teruskan perjalanan ini. Jangan berhenti hanya di syariat ibadah. Selami maknanya, rasakan hadiratnya. Mintalah kepada Allah agar hati kita dihidupkan. Karena hidupnya hati bukan karena banyaknya ilmu, tapi karena sentuhan kasih Allah. Dan jika Dia telah menyentuh hatimu, engkau akan tahu, karena engkau takkan bisa kembali lagi menjadi seperti dulu. Mari kita lihat kisah-kisah para kekasih Allah, para sufi agung yang telah melewati lorong panjang menuju makrifat dan meninggalkan jejak cahaya untuk kita ikuti. Kita mulai dengan Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam. Dalam karyanya yang monumental, Ihya Ulumuddin, beliau tidak hanya menulis ilmu, tapi beliau juga menuliskan pengalaman rohaninya setelah mengembara meninggalkan gemerlapnya dunia. Al-Ghazali pernah berada di puncak kejayaan intelektual, tapi hatinya gelisah. Ia merasa semua debat filsafat dan logika tidak mengantarkannya pada ketenangan. Hingga akhirnya beliau mengasingkan diri dan menyelami tasawuf. Di sanalah beliau menyadari bahwa hakikat ma'rifat bukan diketahui, tapi dialami. Ia menulis, "Aku yakin bahwa kebersihan hati, penyucian jiwa, dan kedekatan kepada Allah tidak bisa didapat dengan akal semata.
tapi dengan cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati hambanya yang Dia kehendaki. Lihatlah saudaraku, seorang intelektual besar pun pada akhirnya bersujud dalam diam di bawah bimbingan spiritual. Ini menunjukkan bahwa makrifat tidak memilih latar belakang, tapi memilih hati yang mau dibersihkan. Kemudian kita mengenal Robi'ah al-Adawiyah, sufi perempuan dari Basroh yang seluruh hidupnya mencerminkan cinta ilahiyah. Ia dikenal dengan doa-doanya yang luar biasa dalam. Salah satu doanya yang masyhur adalah, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut pada neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkan surga itu untukku. Tetapi jika aku menyembahmu semata karena cinta kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku." Itulah makrifat saudaraku. Cinta yang murni, tidak transaksional, tidak meminta balasan, tidak menuntut surga. Hanya ingin dekat, ingin mengenal, dan ingin mencintai tanpa syarat. Ketika cinta seperti ini telah tumbuh dalam hati, semua ritual ibadah berubah menjadi kenikmatan. Bukan beban, tapi kebutuhan. Karena hati telah mengenal siapa yang disembah. Dan mari kita ingat, Jalaluddin Rumi, penyair dan sufi besar dari Persia. Puisinya yang mendalam adalah hasil dari ekstase ruhani, dari cinta yang membara kepada Tuhan. Dalam salah satu puisinya, Rumi berkata, "Apa yang harus kulakukan, ya kekasihku? Karena aku tidak mengenal diriku lagi. Aku bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan Muslim. Aku hanya debu dalam genggaman kasihmu." Kalimat ini bukan penolakan agama, melainkan ekspresi fana. Ketika ego dan identitas dunia lenyap karena begitu dekatnya cinta kepada Allah. Rumi mengajarkan kita bahwa makrifat bukan sekadar pemahaman, melainkan pengalaman yang membakar. Dan dari api cinta itulah lahir kelembutan, kasih sayang, dan keindahan akhlak. Saudaraku, kisah para sufi ini bukan untuk dikagumi, melainkan untuk diteladani. Bukan berarti kita harus menjadi mereka, tapi cukuplah kita menapaki jejak mereka, menundukkan ego, memperbanyak zikir, memperbaiki adab, dan terus mengetuk pintu ilahi dengan hati yang bersih. Dan ingat, setiap hati memiliki waktunya. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Fokuslah pada pembersihan diri, dan Allah yang akan menanamkan makrifat-Nya dalam hati kita. Seperti benih yang tumbuh dalam tanah yang lembut, begitu pula makrifat akan tumbuh dalam hati yang ikhlas, sabar, dan pasrah kepadanya. Makrifat, meskipun berawal dari sentuhan ilahi yang lembut, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba hadir tanpa usaha. Ia seperti cahaya yang hanya bersinar terang di ruang yang bersih. Maka, langkah konkret yang para sufi wariskan kepada kita adalah zikir, tafakkur, dan muhasabah. 3 hal ini adalah alat penyucian, pelembut, sekaligus penyadaran. Kita kupas satu-satu, mulai dari zikir. Zikir adalah amalan utama dalam tasawuf. Zikir yang sejati adalah kesadaran yang terus hadir di dalam hati kita di hadapannya. Ia tidak hanya melatih lidah untuk menyebut nama Allah, tapi mengarahkan hati untuk terus merasa dilihat olehnya. Dalam zikir ada kehadiran. Ketika engkau mengucap Allah, Allah, maka rasakan bahwa Dia Maha mendengar dan sedang memperhatikanmu. Zikir yang seperti ini, kata para sufi, mampu mengetuk pintu langit dan membuka nur makrifat di hati. Dalam zikir juga ada pembersihan. Nama-nama Allah adalah cahaya. Dan ketika engkau menyebut namanya, engkau seolah menggosok kaca hatimu dari debu-debu dunia. Makin engkau istiqomah, maka makin teranglah hatimu, hingga pada akhirnya engkau bisa melihat segala sesuatu dengan pandangan Allah,
bukan lagi dengan pandangan hawa nafsu. Sekarang ke cara kedua, yakni tafakkur. Tafakkur adalah jalan masuk ke dalam makna. Ia bukan hanya merenung, tapi merenung dengan kesadaran ilahi. Tafakkur mengajak kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam segala sesuatu. Ketika melihat pohon tumbuh, kita menyadari kekuasaan yang memberi kehidupan. Ketika menyaksikan kematian, kita sadar betapa dunia ini fana. Tafakkur mengubah pengalaman biasa menjadi pelajaran rohani. Para sufi berkata, 1 jam tafakkur lebih baik dari 1000 rakaat ibadah yang tanpa kesadaran. Karena dengan tafakkur, hati digerakkan oleh makna. Ia tidak terjebak dalam rutinitas, tapi selalu merasa berjalan bersama Allah dalam setiap waktu dan kejadian. Dan terakhir atau ketiga, yakni muhasabah. Muhasabah adalah cermin yang membuat kita jujur kepada diri sendiri. Ia adalah evaluasi batin yang dilakukan bukan untuk menghukum diri, tapi untuk mengenali mana yang harus diperbaiki. Setiap malam, para sufi duduk diam, memeriksa hati. Apa yang aku lakukan hari ini? Apakah aku jujur? Apakah aku zalim? Apakah aku ingat Allah atau lalai? Melalui muhasabah, kita dilatih menjadi hamba yang sadar. Dan hanya hati yang sadar yang bisa menerima anugerah makrifat. Karena makrifat tidak pernah turun kepada hati yang sombong, yang merasa cukup, atau yang sibuk menilai orang lain. Saudaraku, makrifat itu bukan hasil, tapi ia adalah anugerah. Anugerah itu akan datang kepada hati yang siap. Zikir menyiapkan hati. Tafakkur membuka pemahaman. Muhasabah menjaga kebeningan. Ketiganya adalah jalan sunyi menuju kehadirannya. Dan ketika Allah telah berkenan hadir di hati seorang hamba, maka saat itulah dunia kehilangan cengkeramannya. Tidak ada lagi rasa iri, takut, atau tamak. Yang ada hanya tenang, ridha, dan harapan akan bertemu dengannya dalam keadaan dicintai. Ingatlah, tujuan akhir dari semua ini bukan untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain, tapi untuk lebih dekat kepada Allah. Dan kedekatan itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak amal, tapi oleh seberapa ikhlas hati dalam mencintai dan menerima takdirnya. Ketika makrifat mulai mengakar dalam hati, ia tidak hanya berdampak pada dunia batin saja, tetapi memancar ke seluruh aspek kehidupan. Inilah yang membedakan makrifat sejati dari sekadar pengalaman spiritual sesaat. Ia menanamkan kebahagiaan yang hakiki, bukan yang bersumber dari dunia luar, tetapi dari dalam hati yang telah mengenal Tuhannya. Kebahagiaan yang lahir dari makrifat adalah kebahagiaan yang stabil, tidak tergoncang oleh perubahan keadaan. Seseorang yang telah makrifat tidak berbahagia karena mendapat dunia, dan tidak pula sengsara ketika kehilangan. Ia hidup dalam rasa cukup, karena hatinya telah bersandar kepada Yang Maha Kaya. Ia tidak takut miskin, tidak resah oleh pencapaian orang lain, dan tidak gelisah oleh ketidakpastian dunia. Ia tahu, semua adalah cermin kehendak Allah. Ia ridho, dan disitulah letak kedamaian sejati. Para sufi tidak hanya dikenal karena ibadah mereka, tapi karena akhlak mereka. Dan makrifat adalah sumber akhlak tertinggi. Hamba yang telah mengenal Allah akan otomatis lembut, karena ia sadar bahwa setiap manusia adalah ciptaannya. Ia tidak menyakiti karena ia merasa dilihat olehnya. Ia tidak menyombongkan diri karena ia sadar bahwa semua kelebihan adalah titipan. Ia tidak mengungkit jasa karena ia tahu amalnya hanya diterima jika dibersihkan dari ego. Dalam interaksi sosial, makrifat menjadikan seseorang ringan memberi, cepat memaafkan, dan sabar menghadapi ujian dari manusia. Karena ia tidak lagi melihat orang-orang dengan mata dunia, tapi dengan pandangan ruhani.
Ia melihat ada hikmah di balik setiap ucapan kasar, ada latihan jiwa di balik perlakuan buruk. Dan inilah keajaiban makrifat. Ia mengubah setiap kejadian menjadi bahan bakar cinta kepada Allah. Saudaraku, makrifat bukan berarti menarik diri dari dunia. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di dunia dengan hati yang terhubung ke langit. Seorang sufi bisa saja berdagang, bekerja, berumah tangga, tapi hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Inilah konsep khuluqur robbani, akhlak yang mencerminkan kehadiran ilahi. Ia bekerja dengan amanah karena tahu Allah menyaksikan. Ia menjadi suami, istri, atau orang tua yang penyayang karena tahu semua ini adalah ladang pengabdian. Makrifat juga melahirkan kebijaksanaan. Hamba yang telah diberi cahaya ini tidak mudah menghakimi, tidak tergesa-gesa dalam menilai, dan selalu mencari makna di balik peristiwa. Ia tenang karena hatinya tidak sibuk dengan penampilan luar. Ia bijak karena ia melihat dengan mata hati. Ia menasihati dengan lembut, bukan menggurui. Ia hadir sebagai peneduh, bukan sebagai hakim. Dan yang lebih dalam lagi, makrifat melahirkan kerinduan yang terus tumbuh, rindu untuk pulang. Hati yang telah merasakan kedekatan dengan Allah akan selalu ingin lebih dekat. Ia merasa dunia ini sempit, meski tubuhnya bebas. Ia merasa asing, karena jiwanya telah terikat pada kampung akhirat. Ia tidak ingin mati, tapi ia rindu bertemu. Dan kerinduan inilah yang membuat amal-amalnya tulus, karena semua dilakukan bukan untuk menghindar dari neraka, tapi untuk mempercepat pertemuan dengan kekasih. Mari kita akhiri dengan menjelajahi bagaimana makrifat tidak hanya menjadi jalan keselamatan pribadi, tetapi juga menjadi fondasi bangunan sosial yang penuh rahmat. Saudaraku yang disayangi Allah, sejarah telah mencatat bahwa para wali Allah, para ulama sufi, dan para pejalan rohani yang telah mencapai makrifat tidak berhenti pada menyucikan diri. Mereka turun ke tengah masyarakat. Mereka hadir sebagai cahaya yang menuntun, bukan sebagai hakim yang mengadili. Lihatlah Wali Songo di Tanah Jawa. Mereka bukan hanya ahli ibadah, tetapi mereka juga pembangun peradaban. Dengan kelembutan makrifat, mereka membimbing masyarakat, menghapus kekerasan, dan menanamkan cinta kasih dalam hubungan antar manusia. Makrifat menjadikan seseorang peka terhadap penderitaan orang lain. Ia tidak bisa tenang melihat tetangganya lapar. Ia tidak bisa bahagia jika masih ada anak yatim menangis. Karena hati yang telah mengenal Allah akan mencintai ciptaannya. Ini bukan teori, ini adalah pengalaman. Dan inilah sebab mengapa makrifat melahirkan masyarakat yang harmonis. Bukan karena aturan, tapi karena kesadaran. Bukan karena takut dihukum, tapi karena cinta dan rasa bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Jika umat ini kembali kepada jalan makrifat, mengenal Allah, menyucikan hati, dan hidup dalam kehadirannya, maka dunia ini akan kembali menjadi taman, rumah tangga penuh kasih, tempat kerja penuh kejujuran, masjid hidup dengan zikir, dan pasar menjadi tempat yang aman. Semua dimulai dari satu hati yang sadar, lalu menyebar menjadi ribuan cahaya. Dan insya Allah, melalui wasilah video ini, kita semua diberi ilham oleh Allah untuk menjadi bagian dari cahaya itu. Sebelum kita tutup, saya mohon dengan penuh kerendahan hati, jika Anda merasa mendapatkan manfaat, ilmu, atau ketenangan dari video ini, mohon bantu perjuangan ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan itu, Anda tidak hanya mendukung channel ini, tapi Anda juga ikut menyebarkan cahaya makrifat kepada ribuan hati yang mungkin sedang mencari jalan pulang kepada Allah. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar sebagai bentuk doa atau renungan Anda, dan bagikan ke teman atau keluarga. Karena bisa jadi, satu klik Anda menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Semoga Allah menanamkan cahaya makrifat di hati kita semua, menjaga kita dalam jalan para kekasih-Nya,
dan menuntun langkah kita hingga kelak kita kembali kepadanya dalam keadaan dicintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.